Halo teman-teman, ayo mari kita belajar tips dan trik dalam melamar pekerjaan bagi fresh graduate. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen dan juga share agar channel ini semakin berkembang dan juga kita semakin semangat dalam berbagi informasi. Nah, pada tahap persiapan, tahap yang pertama ini, teman-teman perlu mencari informasi tentang perusahaan tersebut. Apakah lowongan yang dibuka tersebut sesuai dengan kriteria teman-teman? Selanjutnya, teman-teman melihat kembali persyaratan apa yang diminta. Nah, apabila persyaratan yang diminta bisa teman-teman penuhi, setelah itu teman-teman menyiapkan berkas-berkas yang diminta. Nah, biasanya kadang-kadang perusahaan hanya meminta daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ada juga yang meminta lengkap seperti surat lamaran, lampiran ijazah, transkrip nilai, dan juga mungkin sertifikat-sertifikat pelatihan dari teman-teman. Pada tahap yang kedua ini adalah apply lamaran. Nah, di apply lamaran ini menjadi poin penting bagi teman-teman, apalagi bagi teman-teman yang baru mulai melamar pekerjaan. Nah, yang pertama adalah lihat cara meng-apply lamaran. Apakah yang diminta by email, by link, kirim berkas ke kantor atau perusahaan, atau antar secara langsung. Nah, setelah itu teman-teman pastikan ketika pada saat teman-teman mengirim atau meng-apply lamaran tersebut, teman-teman perlu mencantumkan alamat dengan benar. Alamat tujuannya, alamat pengirim, juga nomor telepon atau email teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut, saya coba membahas satu-satu terkait apply lamaran ini. Yang pertama bagi eh, lamaran yang dikirim by email. Nah, ini teman-teman perlu melihat kembali email tujuannya. Nah, ketika teman-teman memulai mengirim email lamaran pekerjaan, teman-teman perlu perlu menulis subjek apa yang teman-teman tulis di subjek itu menjadi poin penting. Contohnya, teman-teman menulis lamaran pekerjaan dengan jabatan apa yang mau dilamar. Nah, itu menjadi penting. Ada perusahaan yang sudah mencantumkan cara menulis subjeknya, ada yang belum. Nah, begitu juga pada isi email itu. Nah, teman-teman bisa menulis lamarannya secara formal, secara baik dan benar. Ada ada banyak cara yang bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman googling, cari cara melamar by email. Nah, begitu juga by link. Ketika teman-teman membuka linknya, teman-teman perlu mempersiapkan berkas-berkas yang diminta sesuai yang ada di lowongan pekerjaan tersebut. Nah, tujuannya ketika teman-teman sudah masuk ke link tersebut, nah teman-teman pastikan semua dokumennya yang diminta itu teman-teman sudah siap sehingga ketika mendaftar pada link tersebut, teman-teman tinggal mengupload dokumen yang diminta. Nah, saya kembali lagi pada pembahasan pengiriman by email. Nah, teman-teman pada saat melakukan pengiriman by email, ada sedikit catatan dari saya, terutama ketika teman-teman mulai mengirim, pastikan teman-teman mengirim email itu kepada HRD di jam kantor. Biasanya dari pengalaman yang pernah saya melamar pekerjaan, biasanya saya mengirim lamaran itu dari jam 8, di mana jam pagi orang memulai beraktivitas, biasanya HRD mulai membuka email. Nah, jam-jam tersebutlah teman-teman perlu mengirim lamaran. Yang kedua adalah sore, jam-jam 4 atau jam 3 sampai jam 5. Nah, di mana ketika HRD mulai mengakhiri pekerjaannya, mereka akan kembali mengecek email-email yang masuk. Nah, jangan sampai teman-teman mengirim lamaran itu lewat dari jam-jam tersebut ataukah di jam istirahat. Nah, itu kemungkinan besar email teman-teman itu tidak bisa dilihat karena kemungkinan banyak yang melamar sehingga email teman-teman itu berada paling jauh, paling bawah sehingga menyulitkan HRD untuk membaca satu-satu. Nah, ketika
teman-teman bisa melalui itu dengan baik, pasti saya yakin lamaran teman-teman pasti bisa dibaca atau dilihat oleh HRD. Nah, yang ketiga itu mengirim berkas ke kantor atau alamat perusahaan. Nah, ini teman-teman perlu perlu melihat kembali alamat kantor yang dituju. Pastikan alamatnya itu benar. Dan juga di berkas lamaran tersebut teman-teman perlu mencantumkan alamatnya teman-teman atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu penting. Karena ketika teman-teman lupa menaruh nomor telepon atau alamat email yang bisa dihubungi, nantinya akan menyulitkan HRD ketika teman-teman punya lamaran itu dilihat dan HRD tertarik, mereka kesulitan untuk menginformasikan ke teman atau menginfo hasil lamaran teman apakah diterima atau tidak untuk ke tahap selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah tunggu kabar. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil mengapply lamaran, nah biasanya HRD perlu memverifikasi atau melihat kembali lamaran teman-teman. Ah, Ketika lamaran teman-teman itu sesuai dan diterima, kemungkinan HRD akan menghubungi teman-teman kurang lebih 1 sampai 2 minggu, akan memberi kabar kepada teman-teman bahwa lamarannya teman-teman diterima dan bisa menuju ke tahap selanjutnya. Nah, ini catatan dari saya bahwa ketika teman-teman telah mendapat kabar dari HRD untuk ke tahap selanjutnya, entah itu tahap interview, tes psikotes, atau tahap lain, nah teman-teman perlu juga mempersiapkan diri ketika setelah mendapat kabar dari HRD. Nah, nanti untuk tahap mempersiapkan diri ketika mendapat kabar dari HRD untuk ke tahap selanjutnya, kita akan bahas di video berikutnya.